Bab 12 Undangan Qin Xing Xuan. Teknik prasasti ukiran dapat menggunakan puluhan ribu bahan yang berbeda, dari yang umum hingga yang sangat langka. Bahan-bahan ini dapat digabungkan dalam berbagai cara yang berbeda, dan ketika dilengkapi dengan master prasasti, mereka kemudian dapat menggambar segudang prasasti misterius dan mendalam. Teknik prasasti berisi 3.600 garis pondasi dan 4.900 simbol pondasi. Segudang garis dan simbol ini kemudian dapat digabungkan menjadi berbagai permutasi untuk melacak dan mengukir teknik prasasti yang selalu berubah. Prasasti, kejutan, hanyalah satu dari 3.600 jenis garis pondasi. Lin Ming secara alami tahu garis dasar, kejutan. Bahkan, dia tahu bahwa garis pondasi tidak terbatas pada 3.600, tetapi sebenarnya ada 6.000 jenis yang berbeda. Itu hampir 2 kali lipat dari garis fondasi yang dimiliki oleh para master prasasti dari benua tumpahan langit. Namun, seperti sutra cacing langit, Lin Ming tidak yakin bahwa garis, kejutan, benua tumpahan langit sama dengan yang ada di alam para dewa. Dia hanya bisa berharap bahwa tidak ada terlalu banyak perbedaan. Dia mengulurkan tangan kanannya dan esensi sejati berkumpul di ujung jarinya. Dengan tangannya dia menggambar serangkaian garis cemerlang di udara. Mereka bersinar dengan cahaya yang sunyi dan indah, dan akhirnya menyatu menjadi diagram kompleks yang bersinar di depan Qin Xing Xuan dan kakak senior penatua yang menatap kosong. Lin Ming telah berlatih prasasti ini setiap hari, dan ingatan fragmen jiwa dan akhirnya mulai selaras. Hasil ini dalam 2 kata, cukup berguna. Lin Ming bertanya, apakah ini simbol, kejutan? Qin Xing Xuan menatap tercengang, dan kakak senior penatua menatapnya dan memperhatikan ekspresinya. Dia langsung dapat menentukan bahwa hooligan muda ini tidak hanya mencoret-coret dengan ujung jarinya, tetapi telah menarik garis, kejutan, dan tidak ada kesalahan tentang itu. Sial. Hik cabul muda ini benar-benar secara tak terduga memahami teknik prasasti. Bukankah ini terlalu tidak masuk akal? Dalam hati Qin Xing Xuan, dia benar-benar terkejut, dan berusaha untuk tidak mengungkapkan emosinya yang kompleks. Ada 3.600 garis pondasi, dan sangat sulit bagi seorang amatir untuk mengingatnya sepenuhnya. Tidak terlalu aneh untuk mengatakan bahwa Lin Ming tahu garis dasar yang satu ini, tapi yang mengejutkannya adalah simbol, kejutan, yang dia gambar sepenuhnya benar, energi ditempatkan di tempat yang tepat, dan itu sangat mencengangkan. Ini hanya bisa hasil dari usaha yang sungguh-sungguh selama latihan. Dengan sedikit depresi di hatinya, dia terkejut, ini. Lin Ming berkata, pola, kejutan, adalah tanda dewa pembunuh, penggunaannya biasanya akan ditempatkan pada senjata. Ketika seorang seniman bela diri menggunakan senjata, dia biasanya akan memusatkan energinya pada senjata itu, dan energi itu akan digunakan dalam pertempuran untuk mengalahkan musuh, tetapi peningkatan efektivitasnya terbatas. Jika garis, kejut, ditempatkan pada senjata, maka ketika seorang seniman bela diri memusatkan energinya pada senjata, itu akan mengalir melalui pola, kejutan, dan menciptakan getaran kecepatan tinggi yang meningkatkan daya tembus, secara efektif meningkatkan derajat ketajaman senjata. Lin Ming dengan mudah menjelaskan pola, kejutan, seperti yang diharapkan Qin Xing Xuan. Jika dia bisa menggambar pola, kejutan, dengan skill seperti itu, maka dia tentu saja harus tahu prinsip di baliknya. Hanya akan aneh jika dia tidak melakukannya. Semangat kompetitif Qin Xing Xuan juga terangsang. Dia tidak bisa membiarkan anak ini mengalahkannya. Dia bertanya, kalau begitu, rekan mahasiswa ini, apakah kamu juga tahu teknik menggambar simbol, bendera, dan prinsip di baliknya? Dia telah meninggalkan garis fondasi yang relatif sederhana dan menaikkan taruhannya ke beberapa simbol fondasi yang lebih kompleks. Namun, ini secara alami tidak dapat membingungkan Lin Ming. Faktanya, pemahaman Lin Ming tentang simbol fondasi jauh lebih dalam dan mendalam daripada apapun yang dapat ditawarkan di benua tumpahan langit. Dia dengan tenang menggambar simbol, bendera, di udara. Meskipun simbol fondasi agak rumit, jari Lin Ming tidak memiliki jeda sedikit pun, dan dalam sekejap mata, simbol prasasti kompleks berkilau di udara. Sekarang, bahkan Qin Xing Xuan benar-benar terpesona. Simbol fondasi jauh lebih kompleks dengan garis ganda, dan bahkan lebih sulit untuk melacak energi dalam simbol, tetapi Lin Ming telah melakukannya dengan mudah. Ini sudah jauh melampaui Qin Xing Xuan. Ya Tuhan,
Ini adalah seorang jenius. Tanpa diduga anak acak ini ternyata jenius di antara para jenius dalam bakat prasasti. Tetapi dengan siapa dia belajar untuk mempelajari teknik prasasti ukiran yang saleh ini? Penampilannya menunjukkan dia bukan dari keluarga bangsawan besar. Mungkinkah dia magang pada orang bijak kuno atau pertapa luar biasa yang suka tinggal di pegunungan terpencil dan terpencil? Qin Xingxuan menemukan bahwa Lin Ming dipenuhi dengan teka-teki, dan dia terus mengujinya. Semakin banyak mereka bertukar semakin dia terkejut. Lin Ming ini tidak seperti kelihatannya. Ada 3.600 garis dan 4.900 simbol yang ditambahkan ke lebih dari 8.000 jenis yang berbeda, dan dia dengan santai mendaftarkannya, seolah-olah dia akrab dengan masing-masing. Dibandingkan dengan keterkejutan Qin Xingxuan, kakak senior tertua sudah terhanyut oleh percakapan mereka dan tetap bingung di sela-sela saat kedua ahli prasasti itu berbicara satu sama lain dalam bahasa yang tampaknya berbeda dan benar-benar surgawi. Dia hanya bisa menatap Xingxuan yang menunjukkan kekaguman dan kekaguman yang meningkat. Kakak senior penatua memahami Xingxuan dengan sangat baik. Jangan tertipu oleh ekspresi elegan dan keren Qin Xingxuan. Dia memperlakukan semua orang dengan sopan santun dan keanggunan yang mudah, tetapi kenyataannya adalah bahwa bakat alami peringkat ke-6 dan kekuatannya yang luar biasa telah menghancurkan hatinya dengan jiwa arogansi. Sebelumnya, dia belum pernah memberikan penilaian setinggi itu kepada siapapun dari generasi yang sama. Akhirnya kakak senior penatua menjadi mati rasa. Dia hanya mengerti satu hal, hari ini tidak mungkin untuk menyita kartu pas anak ini. Sial. Untuk berpikir dia akan membuat kesalahan besar. Dia menginjakkan kakinya di tanah. Untuk berpikir bahwa jenis udik acak ini sebenarnya bisa menjadi semacam bakat prasasti. Kakak senior penatua ini benar-benar akan menjadi gila. Perlahan-lahan, ekspresi Qin Xingxuan menjadi semakin hormat dari nada ketika percakapan dimulai, menjadi semakin rendah hati. Dia menemukan bahwa dengan berbicara dengan Lin Ming, pengetahuannya tentang simbol dan wawasan struktur energi memiliki pandangan yang lebih luas karena pemahaman dan kedalaman pengetahuannya yang unik. Itu adalah perasaan yang hebat dan bermanfaat. Qin Xingxuan dapat mengkonfirmasi kecurigaannya bahwa Lin Ming adalah bakat langka yang hanya bisa muncul sekali dalam satu abad. Tapi di belakangnya ada misteri yang lebih besar. Master bayangan yang mengajarinya ini hanya bisa menjadi master prasasti dengan pengetahuan dan otoritas mutlak. Bahkan jika dibandingkan dengan gurunya sendiri, itu seperti membandingkan lilin dengan matahari yang mengamuk. Persis seperti apa asal-usul pemuda ini. Qin Xingxuan sangat tertarik pada Lin Ming, belum lagi pertukaran yang mereka lakukan di mana dia baru saja mendapat untung, tetapi Lin Ming sendiri dan guru misteri di belakangnya memiliki arti luar biasa bagi keluarga Qin. Dengan pemikiran itu, Qin Xingxuan berkata, rekan murid, sudah waktunya untuk memulai pelajaran kecapi, jadi saya harus permisi. Sangat menyenangkan berbicara dengan Anda hari ini. Jika memungkinkan, mungkin setelah ceramah sitar berakhir, maka Xingxuan kecil ingin meminta Anda untuk pergi ke paviliun kejelasan besar untuk makan cepat, dan jelajahi prinsip-prinsip teknik prasasti bersama. Apakah ini sesuai dengan sesama siswa? Suara manis dan merdu Qin Xingxuan sangat meyakinkan, dan ditambah dengan ekspresi tulus dan penampilan surgawinya, sulit bagi pria manapun untuk menolak. Yang benar adalah bahwa Lin Ming tidak ingin menolaknya. Tidak hanya latar belakang Qin Xingxuan yang mengesankan dan dia sendiri cantik, dia juga langka karena dia memperlakukan orang lain dengan baik dan tidak memiliki aura superioritas. Di depan gadis seperti itu, tidak mungkin ada tanda-tanda kebencian. Namun Lin Ming terlalu ketat pada waktu dan ujian untuk rumah bela diri 7 mendalam hanya 3 bulan lagi. Dia perlu menghasilkan uang selama periode ini dengan teknik prasasti untuk membeli obat-obatan yang dia butuhkan, dan kemudian mengukir prasasti pada obat-obatan dan melanjutkan kultivasinya sendiri secepat yang dia bisa, semua untuk memasuki 7 rumah bela diri yang mendalam. Bahkan jika dia memasuki 7 rumah bela diri yang mendalam, dia masih membutuhkan kekuatan. Masih ada Zhu Yan berlendir yang pasti akan mengincarnya untuk berkelahi. Jika dia tidak meningkatkan kekuatannya, maka dia bahkan tidak bisa dianggap sebagai lawan yang layak untuk Zhu Yan, dan akan diinjak dengan menyedihkan. Lin Ming hanya tidak tertarik untuk tinggal di kelas sitar, lalu makan siang dengan seorang wanita cantik, dan setelah makan siang terus mengobrol dengan hari yang menghilang tanpa ada yang melacak,
dan kemudian bertukar informasi kontak dengan tujuan bertemu lagi. Untuk Qin Xingxuan ini bagus dan keren, tapi untuk Lin Ming dia tidak akan belajar apa-apa. Lagi pula, hanya dalam pertukaran sekarang, Qin Xingxuan yang telah mengambil semua keuntungan dan wawasan, dan tidak ada pengetahuan atau inspirasi baru yang bisa dia berikan kepada Lin Ming. Jadi Lin Ming dengan agak menyesal menolak dan berkata, saya sangat menyesal tetapi hari ini saya memiliki beberapa hal yang harus dilakukan, jadi saya harus bergegas kembali. Oh, ya, seharusnya aku tahu. Qin Xingxuan berkata dengan penyesalan dan pipinya memerah. Dia telah memintanya dan tidak mempertimbangkan kemungkinan penolakan. Faktanya, Qin Xingxuan sejak masa kecilnya tidak pernah mengundang anak laki-laki seusianya untuk makan. Tapi dia telah diajak keluar berkali-kali. Semua itu dia tolak saat dia makan bersama dengan teman dekatnya. Ketika menolak waktu dan perasaan orang lain, dia sama sekali tidak memiliki perasaan terhadapnya. Tapi kali ini dia yang ditolak, dan penemuan nomor satu adalah bahwa rasa penolakan juga sangat pahit, seolah-olah dia menderita ketidakadilan. Bagaimanapun, meskipun dia berasal dari keluarga bangsawan besar, di dalam hatinya dia masih seorang gadis muda berusia 15 tahun. Untuk penolakan Lin Ming, otak kakak senior Elder mengalami hubungan pendek dan dia hampir berlari untuk menamparnya. Dalam benaknya hanya satu pikiran. Orang ini benar-benar menolak satu-satunya Qin Xingxuan. Tuhanku. Apakah hal seperti itu mungkin terjadi di dunia yang indah ini? Apakah dia benar-benar seorang pria?